Hari ini, kita akan menelusuri salah satu konflik paling tragis di abad ke-20. Sebuah perang yang hingga kini belum benar-benar berakhir. Karena perbedaan ideologi, satu bangsa, dua negara, 3 juta jiwa menjadi korban. Sebuah bangsa yang memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang sama, tiba-tiba harus berperang satu sama lain. Awalnya, Korea adalah kerajaan yang berdiri mandiri selama ribuan tahun. Namun, pada 1910, Jepang menjajah Korea dan menguasainya selama 35 tahun. Saat Jepang menyerah di akhir Perang Dunia II tahun 1945, Korea seharusnya kembali merdeka. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Uni Soviet dan Amerika Serikat membagi Korea menjadi dua. Uni Soviet menguasai wilayah utara, Amerika Serikat menguasai wilayah selatan, dan garis buatan bernama paralel T38 menjadi batas pemisah. Apakah ini adil? Apakah rakyat Korea pernah ditanya? Sayangnya tidak. Dan dari sinilah perpecahan itu dimulai. Tahun 1948, dua negara resmi terbentuk. Di utara, Republik Demokratik Rakyat Korea dipimpin oleh Kim Il-sung dengan ideologi komunisme. Di selatan, Republik Korea dipimpin oleh Syngman-rhee dengan dukungan Barat dan sistem kapitalisme. Keduanya mengklaim sebagai satu-satunya Korea yang sah, dan keduanya bermimpi menyatukan Korea di bawah pemerintahan masing-masing. Tegangan pun terus meningkat. Dan seperti api kecil yang dibiarkan, ia pun akhirnya membakar segalanya. 25 Juni 1950, Korea Utara meluncurkan invasi besar-besaran ke Korea Selatan. Tank-tank melintasi garis 38. Ribuan tentara menyerbu Seoul, dan dalam 3 hari, ibu kota Korea Selatan jatuh ke tangan musuh. Dunia gempar. Amerika Serikat mengirim pasukan, PBB mendukung, dan perang resmi dimulai. Tapi, ini bukan sekadar perang dua Korea. Ini adalah perang antara dua blok besar dunia. Kapitalisme versus komunisme. Jenderal Douglas MacArthur memimpin pasukan PBB. Serangan balik di Incheon berhasil. Pasukan PBB mendekati Sungai Yalu, perbatasan Tiongkok. Tiongkok bereaksi. Ratusan ribu pasukan sukarelawan rakyat menyerbu Korea. Pasukan PBB mundur. Seoul jatuh kembali. MacArthur ingin menyerang Tiongkok, bahkan pakai nuklir. Truman menolak dan memecatnya. Dunia diambang Perang Dunia Ketiga. Tahun 1951, perang berubah jadi kebuntuan. Pasukan bertahan di sekitar garis 38, parit, bom salju, darah. Jutaan warga sipil jadi korban, kota-kota hancur. Tak ada pemenang, hanya luka yang terus menganga. 27 Juli 1953, kedua pihak sepakat gencatan senjata. Tapi tidak pernah berdamai secara resmi. Zona demilitarisasi, DMZ, dibuat. Dua Korea tetap terpisah. Perang Korea bukan hanya catatan sejarah. Ia adalah cermin masa depan. Jika kita tak belajar dari masa lalu. Menurutmu, apakah dua Korea bisa bersatu kembali suatu hari nanti? Atau perbedaan ideologi sudah terlalu dalam? Jika kamu hidup saat itu, di pihak mana kamu berdiri? Utara,
selatan, atau menolak perang sepenuhnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa klik like jika suka konten ini. Subscribe ke Jejak Waktu dan nyalakan lonceng untuk kisah sejarah lainnya. Karena setiap kisah punya jejak, dan jejak waktu akan membawamu menelusurinya.